Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-29. Qala Aisyibliyu, beliau berkata, Imam Syibli, idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Jika kamu ingin untuk an tasta'nisa billah, yaitu hatimu merasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaskunu qalbuka ma Allah, hatimu akan tenang bersama Allah, wala yanfiru minhu, tidak akan lari dari Allah. Fastauhish min nafsika, maka putuslah kecintaan min nafsika dari dirimu. Kalau ingin cinta kepada Allah, senang kepada Allah, tenang bersama Allah, maka hiraukanlah diri. Ai faqta muwaddati nafsika, maka putuslah, yaitu kecintaan pada dirimu sendiri. Jadi memang kalau ingin selalu dekat kepada Allah, kita harus meninggalkan nafsu. Diri kita yang dipenuhi dengan nafsu itu harus ditinggalkan, sehingga kita akan dekat kepada Allah. Kalau masih mengikuti keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, di mana itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, tentunya kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Asy-Syibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Jadi Syibli pernah ditanyakan setelah meninggalnya beliau itu tentang keadaannya, yaitu ditanyakan di saat tidur oleh temannya, maksudnya bermimpi. Faqala, kemudian beliau berkata, qala Allahu li, Allah berfirman kepada aku, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Syibli, atadri bima ghafartu laka, tahukah kamu dengan apa sebab aku mengampunimu? Qultu, kemudian aku mengatakan, bisalihi amali, dengan amal solehku wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan, la, bukan itu saja tentunya ya, karena amal soleh tetap akan diterima oleh Allah dan akan ada pengaruhnya tentunya pada pahala dan siksanya. Kalau amal soleh ya nanti akan mendapatkan pahala sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, bukan itu saja. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku ya Allah. Allah kemudian menjawab, la, bukan itu saja. Ya pastinya kita kalau beribadah ya harus ikhlas ya. Tapi bukan hanya itu saja wahai Syibli. Qultu bi haji wa shaumi wa salati. Aku mengatakan juga dengan hajiku ya Allah, puasaku dan juga salatku. Kemudian qala, la, bukan itu juga. Artinya bukan hanya karena kamu salat saja, bukan karena kamu hanya puasa ataupun berhaji, bukan itu saja. Kemudian aku lagi mengatakan bi hijrati lis salihina wa li talibil ilmi, ya dengan hijrahku ya lis salihin, karena orang soleh dan juga ini wa li talabil ilmi, dan juga karena mencari ilmu. Kemudian Allah juga mengatakan, la, tidak, bukan hanya itu saja. Lalu akhirnya ya Syibli penasaran, kenapa kok begini? La qultu ilahi fabima, ya Allah, dengan apa lalu aku diampuni, mendapatkan pahala yang begitu besar? Kalau bukan karena itu semua, lalu dengan apa? Lalu kemudian Allah berfirman, atadhkuru hina kunta tamshi, tidakkah kamu ingat ketika kamu berjalan fi darbi Baghdad, yaitu di gang sempit daerah Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, lalu kamu menemukan kucing yang kecil, ad'afaha albardu, di mana dia telah dilemahkan oleh rasa dingin. Jadi ada kucing ya, ada di pinggir jalan, kedinginan, wahia tatazawwa min syiddatihi, kemudian dia
dia itu menghimpit-himpitkan diri ke gang itu karena memang saking sangatnya dingin. Itu dingin sekali kucing. Jadi kemudian fa'akhadtaha, kemudian kamu ambil kucing itu rahmatan laha. Lalu akhirnya kamu ambil kucing itu karena kasih sayang kepada sang kucing. Wa adkhaltaha fi farrin, lalu kemudian kamu masukkan ke dalam penghangat. Jadi semisal di rumahnya itu semisal ada perapian kayak gitu ya, di sampingnya itu nanti kan hangat. Wa kana 'alaika wiqayatun laha, dan kamu mempunyai penjagaan kepada kucing yang terlunta-lunta itu tadi. Jadi diambilnya kucing itu, dibersihkan badannya dari basah kuyup misalkan hujan atau terkena air dingin, kemudian diangetkan kucing itu. Lalu akhirnya beliau mengatakan, fakultu na'am, iya ya Allah, saya pernah melakukan itu. Lah sebab itu kamu kuterima semuanya amalmu dan aku ampuni dosanya. Faqala ta'ala birahmatika litilkal hirra rahimtuka. Dengan sebab kasih sayangnya kamu kepada kucing itu, maka kamu akan aku sayangi. Makanya kalau ada hewan ya jangan disakiti gitu. Seperti kucing misalnya, itu jangan kemudian kita siksa. Itu ya memang nggak boleh lah menyiksa itu. Bahkan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular ya, itu dilarang kita untuk menyiksanya sebelum dibunuh. Bunuh ya bunuh langsung aja. Kemudian kita mainkan, ekornya dulu dipotong, terus ke atas lagi dipotong, sampai terakhir kepalanya. Itu nggak boleh kan? Jadi itu menyiksa. Jadi langsung aja kepalanya diinjak, kepalanya dipotong. Sama juga dengan cicak. Diambil dulu kakinya, kayak gitu kan. Diambil dulu buntutnya, lalu kemudian di perutnya dipotong. Padahal kepalanya masih hidup-hidup kayak gitu. Lalu baru kemudian terakhir itu menyiksa. Walaupun hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, tapi kalau disiksa tetap berdosa. Bunuh ya langsung aja bunuh. Makanya Rasulullah memberikan ketentuan di dalam membunuh hewan yang dianjurkan untuk dibunuh adalah 1 kali. 1 kali langsung mati. 2 kali pahalanya lebih rendah dari yang pertama tadi. Makanya cicak itu kalau bisa langsung langsung mati seketika. Jangan jadikan 2 kali. 3 kali apalagi lebih rendah lagi pahalanya ketimbang yang kalau nyiksa justru tidak dapat pahala tapi dia berdosa karena dia merasa tersakiti bagaimanapun gitu kan. Nah makanya kita juga ketika menyembelih hewan itu dianjurkan pisaunya benar-benar tajam betul, sehingga ketika 3 kali saja itu sudah putus urat lehernya, baik mari ataupun tempat mengalirnya angin atau udara, nyawanya itu tempat holkum dan marinya ya, tempat mengalirnya makanan dan udara itu tadi. Dulu di sini pernah itu terus sih pisaunya itu nggak tajam, akhirnya diginikan ya empe-empe gitu aja gitu, cuman luka, kasihan kan itu, makanya ditajamkan. Nah, kesakitan mereka itu. Wal maqalatu thalathun, maqalah yang ke-30 qala Aisyibli, lau dzuktum halawatal waslah ayal qurbi ma Allah, kalau kalian merasakan manisnya dekat pada Allah, waslah menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, la araftum mararatal qatiyah, maka kalian akan mengetahui bagaimana pahitnya berpisah dari Allah. Ya jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita kasihi saja ketika kita dekat dengannya kita merasa tenang, merasa adem ayem. Ketika kita jauh, maka kita merasa sangat pahit sekali dan ingin segera berjumpa. Sama juga dengan misalkan kepada orang tua. Ketika kita dekat kepada orang tua, kita merasa tenang. Kita merasa bisa untuk berbakti dengan maksimal. Tapi ketika kita jauh dari orang tua, perasaan pahit itu selalu ada. Ya, pahitnya bagaimana kita merindukan orang tua dan yang lainnya. Nah, sama apalagi kepada Allah. Kalau sudah ngerti bagaimana manisnya dekat pada Allah, maka kalian akan mengerti bagaimana pahitnya berpisah dari Allah. Al bu'du anhu maksudnya adalah jauh dari Allah. Fa innahu 'adzabun 'azimun 'inda ahlillah. Karena jauh dari Allah saja kemudian merasa pahit, maka itu adalah azab yang sangat agung
tapi bagi mereka yang dekat kepada Allah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doanya Nabi adalah Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, berilah aku rizki, yaitu kenikmatan melihat wajahmu yang mulia, tanpa bagaimana, tanpa seperti apa, nanti kita lihat saja di surga. Wasyauqa ilaika, dan berikan juga rizki kerinduan untuk berjumpa dengan engkau. Jadi beliau minta juga, ya Allah berilah aku rizki. Rizki apa? Rindu untuk berjumpa kepadamu. Jadi sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika beliau meninggal dunia, sebelum ditawari oleh malaikat maut, ya Rasulullah, sampai mau meninggal sekarang atau masih berapa hari berikutnya? Kan ditawari dulu memang kalau para nabi gitu. Artinya izin dulu saya ingin mencabut nyawanya panjenengan. Beda kalau bukan nabi, apalagi memang dia adalah ahli maksiat, langsung aja ditarik. Apa kata Rasulullah? Beliau justru mengisyaratkan ar-rafiqal a'la. Justru memilih Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya kepada Allah. Nah, babut thulathi, bab tentang thulathi. Maksudnya bukan thulathi dalam ilmu bahasa Arab. Nanti kata-katanya ada tiga. Nah, wa fihi khamsuna mau'izatan, ada 55 mau'izah, sab'atun akhbar wal baqi athar. 7 itu adalah hadis ya, dan sisanya adalah athar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha aidha khala fi waqti sabah, barang siapa yang memasuki waktu subuh wa huwa yashku ilan nas, dan dia mengadu keadaannya pada manusia. Ya, pokoknya ngadu. Bukan mengadu ya, ngadu diri, bukan ngadu orang ini. Ngadu kalau dirinya bilang nggak punya uang lah, ya kan. Pokoknya dia saya memelas terus di hadapan manusia. Minta uluran tangan terus kan. Ayolah kalau kamu ada semoga rezeki tolong saya. Gitu kan. Saya lagi ini seret. Dan itu tiap hari. Ya kan? Tiap saat. Menunjukkan kalau dia memang merasa tidak puas atas pemberian Allah. Padahal kalau kita lihat cukup sebenarnya orang tersebut untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, tapi dia minta terus itu. Jadi tiap pagi dia itu kerjaannya memang meminta gitu. Ngadu pada orang lain, ngadu saja. Mengadu apa? Dhiqal ma'asyat. Kehidupannya sempit. Saya gimana ya, saya ini ada ini belum bisa bayar. Pokoknya cerita ke orang masalah ini terus gitu. Ada kan macam begitu. Jadi dia nggak cerita hal-hal yang lain yang sebenarnya bisa membangkitkan semangatnya untuk mencari rezeki Allah lagi gitu. Tapi justru mengaju saja kepada orang lain. Faka'an nama yashkur rabbah, berarti dia sedang seakan-akan dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih kamu tuh ngasih aku harta segini aja? Kan seharusnya aku lebih banyak hartanya dari fulan itu. Jadi dia mengadu kepada Allah. Wasyika, ya adapun aduan adalah la taliku illa ilallah. Itu tidak pantas kecuali dilakukan kepada Allah. Iya, memang mengadu yang pantas hanya kepada Allah, jangan kepada orang. Ya kan? Nah, karena fa innaha min jumlatid du'a. Karena dia termasuk golongan doa ya. Amma syikayatu ilan nas, kalau mengadu kepada orang lain, ya kan? Fahuwa min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu, berarti itu adalah tanda-tanda dia enggak rela terhadap bagian yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Berarti dia enggak rela, merasa kurang. Seharusnya apa? Dia harus qanaah, menerima apa adanya. Ya bagaimana lagi wong memang ini sudah rizkinya. Kan tidak bisa dia kemudian menyalahi ketentuan Allah. Enggak boleh. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimukum al-kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam. Maukah kalian aku ajarkan kalimat
yaitu doa yang telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a Bani Israel, yaitu ketika melewati lautan merah. Ketika melewati lautan merah bersama Bani Israel. Ya, cerita masyhur sekali ya, dalam Al-Quran diceritakan. Fakulna bala ya Rasulullah, betul, kami mau wahai Rasulullah. Qala qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, bagimu pujian dan kepada engkau segala aduan. Jadi mengadu kepada Allah, apalagi di malam hari. Permasalahan kalau perlu nggak usah diadukan kepada manusia, apalagi permasalahan masalah kehidupan, masalah dzikul ma'ash ini, ya kan. Sempit hartanya mungkin, ya sudah berusaha. Tapi bukan kemudian kita tidak boleh mencari ke teman, barangkali ada jaringan, ini kerjaan saya apa lagi nggak punya uang, nggak punya rezeki, ya barangkali ada punya teman. Ini kan bentuk usaha. Nah, ini kan enggak yang tadi itu. Dia mengadunya memang ingin minta gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau cari solusi, ya ini kan ada juragan di sini kan, juragan tanah. Nah, ini barangkali ada jaringan, saya ini butuh kerjaan. Oh iya ya ada. Nah, kan bisa ini kan. Tapi bukan akan sampean kan juragan. Ayolah bagi-bagi dikit. Nah, itu nggak boleh. Jadi ngemis-ngemis kayak gitu kan, minta-minta gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau cuma nanya jaringan, barangkali ada kerjaan yang bisa saya kerjakan, saya karena memang butuh saat ini, lah itu boleh. Ya, kalau minta-minta gitu kan, ada tipe orang yang seperti ini ada. Dia tipenya minta terus. Nah, makanya dia terkadang dekat-dekat ya sama orang-orang yang beruang istilahnya, itu dekat-dekat. Tujuannya apa ya? Itu ngemis-ngemis itu. Mungkin baik-baik lah apa segala macam. Wa antal musta'an, dan kau adalah zat yang dimintai tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Nabi Musa ketika turun melewati lautan itu, beliau baca doa ini. Qala al-A'mash, al-Imam al-A'mash mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syafiqi al-Asadi al-Kufi. Aku tidak pernah meninggalkan doa ini semenjak aku mendengarkannya dari temanku, teman saudara ya, Syakik, akhun Syakik, saudara sekandungnya, yaitu Al-Asadi Al-Kufi. Nah, Al-Asadi Al-Kufi. Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah. Nah, qala al-A'mash, A'mash juga mengatakan, atani atin fil manam, datang kepadaku satu panggilan di dalam tidur, maksudnya bermimpi. Dia ada mendengar suara, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahi di dalam kalimat ini. Jadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil azim, ditambahi kalimat ini, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan kami meminta tolong kepada engkau ya Allah ala fasadin fina, untuk menghindarkan kerusakan di antara kami. Wa nas'aluka salaha amrina, dan kami minta kepada engkau ya Allah kemaslahatan urusan kita semuanya. Jadi kalau ingin dijadikan doa ini bisa. Waman asbadan, barang siapa memasuki waktu pagi, aidha khalafis sabah li umuri dunia, karena memang urusan dunia, hazinan, dalam keadaan sedih. Tiba-tiba masuk pagi ya, dia gimana, kerja apa saya sekarang ini? Gimana kalau saya nggak menemukan pekerjaan? Gimana nanti kalau bayaran saya sedikit? Gimana kalau saya nanti, pokoknya dalam masalah dunia dia sedih sekali, takut tertinggal. Faqad asbaha sakhitan Allah, berarti dia adalah memasuki pagi sakhitan Allah, dia marah kepada Allah. Nah, sedangkan itu nggak boleh. Wal maknanya adalah man hazina ala umurid dunya faqad ghadiba 'ala Allah. Barang siapa yang sedih karena urusan dunia, maka sungguh dia telah murka kepada Allah. Tapi bukan berarti motornya hilang, kita nggak sedih. Ya, motor hilang ya kita cari usaha karena memang hak kita. Lah ini enggak, belum didapatkan, tapi dia sudah sedih dulu gitu. Gimana saya nanti kalau nggak dikasih mobil sama ini?
Gimana nanti saya kalau nggak menemukan pekerjaan? Gimana? Kalau nggak nemu nyari lagi kan? Gimana kalau saya? Pokoknya dia bingung masalah harta yang belum dia miliki, atau sudah miliki, ya kan? Atau sudah memilikinya, tapi dia masih bingung, takut hilang, takut apa dan segala macam. Ya kalau hilang ya, tapi kita kan tetap menjaga. Tapi kalau sudah hilang ya sudah memang bagiannya gitu. Sudah pintu sudah dikunci, jendela sudah dikunci, bahkan barangkali pakai CCTV. Kok masih hilang? Oh, itu berarti sudah kodoknya. Tapi beda dengan orang yang pintunya sudah dibuka, jendela nggak dikunci juga, CCTV juga nggak ada, hilang motornya, pantas. Karena nggak ada usaha untuk menjaganya. Nah, li'annahu lam yardha bi qada'illah, karena dia tidak ridha kepada qada dan ketentuan Allah. Walam yasbir ala balaihi, dan dia tidak sabar atas ujian yang diberikan Allah pada dia. Dia diberikan cobaan, nyari kerja nggak dapat-dapat. Ya kan? Sulit sekali. Ya cobaan, nggak apa-apa. Cobaan. Walam yu'min bi qadarihi, dan dia tidak beriman dengan takdirnya. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, karena apapun yang terjadi di dunia itu sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya al-qada wal qadar khairuhuma wa syarruhuma min Allah. Nah, wa man tawaddu'a li ghaniyin, barang siapa yang menghormati tawadhu kepada orang karena kekayaannya, li ginahu, karena kekayaannya. Dia kalau ada orang kaya sangat hormat sekali pokoknya. Li ginahu, tapi hormatnya itu karena kekayaannya. Ada ya orang kaya tapi dia ulama. Lalu kita jelas menghormatinya, tapi bukan karena hartanya, melainkan kita menghormati karena ilmunya yang ada dalam dirinya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana jika orang melakukan ini? Faqad dzahaba thulutsa dinih, maka sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Ya kan? Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian ulama, di mana dia nunduk-nunduk, sangat menghormati kepada orang yang punya jabatan. Karena nanti bisa dapat ceperan. Kalau orang seperti ini, ulama yang kemudian mendatangi pejabat sehingga nanti mendapatkan komisi-komisi tertentu, ya, itu sepertiga agamanya sudah hilang. Makanya yang paling buruk siapa? Ulama yang mendatangi umara. Seharusnya apa? Yang paling baik umara yang datang kepada ulama. Cuman masalahnya di negeri ini bisa saja umara datang kepada ulama, tapi pas mau pilpres saja, atau saat mau pileg, pilihan legislatif, yaitu apa, calon DPR itu. Hanya itu saja kan, eksekutif, hanya itu saja. Kalau sebelumnya udah lupa sudah. Kalaupun ada mungkin itu hanya percitraan saja. Tiba-tiba ikut salawatan gitu kan. Itu ada maunya gitu kan. Biar dipilih, biar dicoblos. Nah ini kalau seperti ini, itu adalah sepertiga agamanya itu akan hilang. Aili anna syari'ata an yakuna ta'zimun nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi duna ta'zim li ajli malihi. Ya. Seharusnya apa? Karena di dalam syariat, ya, seharusnya menghormatinya manusia karena kebaikannya, wa li ajli ilmihi, dan juga karena ilmunya. Orangnya baik memang, ulama lah istilahnya. Kemudian ilmunya mendalam memang gitu. Memang orang terhormat. Itu yang memang seharusnya dihormati. Bukan li ajli malihi, ya, bukan karena hartanya. Ya, kalau dia nunduk-nunduk kepada orang yang kaya, ya, kepada orang yang punya jabatan sehingga nanti dikasih uang, nah itu bahaya. Sepertiga agamanya akan hilang. Fa inna man akramal malah ahanal ilma wassalaha. Karena orang yang sudah memuliakan harta, berarti dia akan menghina ilmu dan kebaikan. Ya kan? Harta dijadikan prioritas utama. Maka ilmu dan kebaikan yang lainnya itu dia tidak akan menganggapnya. Orang yang kaya dia hormati, tapi orang yang berilmu tidak akan dihormatinya. Ya kan? Nah, bahkan kalau ulama itu kan dimusuhi oleh mereka-mereka. Tapi kalau sudah
apa namanya, dia punya jabatan tinggi, kemudian jadi orang nomor satu memang kaya, maka yang salah pun dia akan membelanya, ya kan? Yang satunya mengadakan pernikahan karena dia ulama ya, akhirnya dikriminalisasi. Yang satunya mengikuti pernikahan, ya kan? Itu juga kumpul segala macam, banyak orang juga, ya. Bahkan ada sebagian yang nggak pakai masker juga, tapi kemudian dibiarkan, bahkan dibela oleh mereka. Jadi kan memang seperti ini, menghormati karena pangkatnya, karena hartanya. Nah, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah, beliau berkata apa? La budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'. Seorang mukmin itu harus ada pada dirinya pada setiap langkahnya tiga perkara. Yang pertama, amrun yatamatsaluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadrun yardha bihi. Yang pertama adalah perintah yang ia lakukan. Perintah Allah yang dia lakukan. Yang kedua, nahyun yajtanibuhu, pelarangan Allah yang dia jauhi, yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga, takdir atau ketentuan Allah, qadanya dan qadarnya, yang dia memang pasrah kepada keduanya itu. Nah, itu seorang mukmin seharusnya begini, ada tiga hal dalam dirinya itu. Perintah Allah dilaksanakan, larangan dijauhi, ketentuan Allah dia pasrah. Ketentuan Allah dia pasrah pokoknya. Fa aqallu halatil mu'mini, paling sedikitnya keadaan orang beriman, la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'i tsalatsa, itu tidak akan sepi dari salah satu tiga perkara ini. Keadaan seorang paling sedikitnya mesti salah satunya dia lakukan. Entah dia itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan salah satu, dua-duanya. Berarti kan satu aja dilakukan. Pokoknya mesti salah satunya. Fayam bagilahu an yalzama huma qablahu wa yuhadditsu biha nafsahu wa ya'khudul jawariha biha fi sairi ahwalihi, ya. Jadi ini mungkin al-zamaha ini ya. Wa yuhadditsu biha nafsahu. Hendaknya dia juga berbicara dengan tiga itu pada dirinya. Wa ya'khudul jawariha biha fi sairi ahwalihi. Dan juga dia menjadikan anggota badannya seluruhnya itu dengan tiga perkara itu dalam keadaan. Berarti jangan hanya satu, kalau bisa semuanya. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, thalathun, ada tiga perkara. Jadi ini tiga semua ya. La tudraku bi thalathin, tidak akan bisa dicapai dengan tiga yang lain. Ayat thalathu khisalin la tutlabu bi thalathati asya'. Tiga perkara tidak bisa didapatkan dengan tiga perkara yang lain. Apa? Al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna, kekayaan dengan angan-angan kosong saja. Ya kalau ingin kaya ya kerja gitu. Jadi dia mimpi aja gitu kan, dapat mobil, mimpi, tapi nggak pernah kerja, nggak pernah berusaha. Atau sulit sekali untuk sampai ke sana. Misalkan dia jadi pemulung sampah misalnya. Tapi dia mengharapkan, gimana kalau saya kemudian mendapatkan mobil Pajero, gimana nanti ya? Ditaruh di mana lah? Belum punya, udah mikir ditaruh di mana. Nah, fala yahsulul ghina bil amani. Maka kekayaan itu nggak bisa dicapai dengan harapan, bal bil kismati, akan tapi dengan pembagian minallahi ta'ala, dari Allah. Sungguh pun begitu, dia tetap harus berusaha. Wasyababu bil khidabi, dan masa muda dengan apa istilahnya itu? Semir. Khidab itu semir. Nah, jadi ingin muda padahal sudah tua. Dengan cara apa? Disemir rambutnya hitam. Ya kan? Merah. Nah, biar dianggap muda lagi kayak gitu. Itu nggak bisa tercapai. Tetap saja dia tua walaupun rambutnya hitam kembali dengan cara disemir. Nah, fala yahsulu syababu bi khadabi sya'ri bil hina'i wa nahwihi. Masa muda itu tidak akan dicapai dengan ini, dengan menyemir rambut itu dengan pakai hina atau yang semacamnya.
itu tidak bisa tercapai masa mudanya. Ya tua gitu. Makanya ada 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 yang lain. Wasihhatu bil adwiyah. Nah ini. Wasihhatu bil adwiyah, sehat dengan obat. Sebenarnya nggak bisa. Artinya orang itu tidak bisa sembuh dengan obat, dan itu mustahil. Sembuhnya dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Berapa banyak orang yang berobat tapi kemudian belum sembuh? Kalau sekiranya Allah memberikan khasiat pada obat, betul. Cuman kan tetap saja kehendak Allah gitu kan. Makanya di sini syarahnya fala tahsulu sihhatu binafsil adwiyati. Maka kesehatan itu tidak bisa dihasilkan dengan obat itu sendiri. Bal bisyifaillahi ta'ala, oleh karena akan tetapi dengan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim apa? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan Bal bisyifa'illah, akan tetapi dengan obat, apa, dengan kesembuhan yang Allah berikan. Makanya kita tidak boleh percaya kepada obatnya. Obat ini menyembuhkan. Kecuali secara bahasa saja ya. Obat ini menyembuhkan ini dengan pertolongan Allah. Nah, dengan pertolongan Allah itu apa? Dengan pertolongan Allah kita lafaz itu kita buang biar tidak terlalu panjang. Oh, ini obatnya untuk menyembuhkan jantung. Ini obat untuk menyembuhkan gatal-gatal. Tentunya itu biqada'illah, bisyifaillahi ta'ala, dengan kesembuhan yang memang Allah berikan. Nah, jika seperti itu boleh kita mengatakan. Tapi kalau langsung meyakini obat ini secara pribadinya bisa menyembuhkan apa namanya, misalkan jantung, gatal-gatal dan nah itu nggak boleh. Bahkan jika ada orang yang seperti ini, itu sudah syirik, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita jangan kemudian merasa kejadian yang ada longsor dan sebagainya itu alami karena memang alam. Tidak, itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Wal maqala ats-tsalitsatu, maqala yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar. Husnut tawaddudi, cinta yang baik, el mahabbah, ilan nas, kepada manusia, nisful akli, adalah separuh dari akal. Jadi mencintai kepada manusia itu adalah sebagian dari akal. Berarti orang berakal. Makanya kita mengasihi kepada orang lain ya, kita ngelihat orang lain misalkan bulung sampah, hati terenyuh nggak? Merasa kasihan nggak? Kasihan mah. Kita melihat ada orang dia kelaparan, mesti kita kasihan. Ya. Atau kita melihat ada orang kita menyukainya, itu hal yang wajar gitu. Berarti berakal. Kama rawa Ibnu Hibban at-Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi shadaqatun, yaitu berkasih sayang pada manusia itu sedekah. Kasihan gitu kan. Ya, kalau kita ada kelebihan dibantu, apalagi santri kan keadaannya perlu dikasihani ya, kata anak-anak, mengenaskan gitu ya. Nah itu ya, kalau ada kelebihan nanti kita bantu seperti ini. Nah, ay mulatafatun nasi bil qauli wal fi'li yuthabu 'alaiha thawabas sadaqah. Berkasih sayang pada manusia dengan cara berbicara, cara berbicaranya bagus, tidak kasar. Kemudian perbuatan kepada mereka juga bagus, maka yuthabu 'alaiha, akan diberi ganjaran dengan seperti halnya ganjarannya sedekah. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kasih sayang yang beliau berikan, la yadhummu ta'aman, tidak pernah mencaci makanan. Maka kalau kita tempe terus tiap hari karena memang mampunya itu, maka kita tidak boleh mencela. Tempe terus ini, atau tahu terus gitu kan, tetap kita nggak boleh mencela. Kalau Rasulullah nggak suka gimana? Ya sudah, Rasulullah tidak makan, dia kasihkan kepada orang lain. Tapi nggak ada tempe di zaman Nabi kan. Jadi kalau Rasulullah nggak suka roti misalnya,
lagi nggak mood keadaannya, maka beliau nggak mencela. Cuman beliau nggak memakannya. Dikasihkan ke siapa kayak gitu. La yadhummu ta'aman. Jadi tidak pernah mencaci maki makanan. Walayan haru khadiman, dan tidak menghardik pembantu. Walayadribu imratan, dan tidak memukul perempuan. Makanya perempuan itu sangat dijaga dalam Islam ya. Tidak boleh dipukul, tidak boleh disakiti. Tapi dinikahi boleh. Nah, makanya ketika ada perempuan ya di zamannya Khilafah Abbasiyah itu kan, Al-Mu'tasim Billah kan, itu disakiti, beliau langsung mengirimkan pasukan untuk membelanya. Jadi ditolong. Wal mudaratu, yang dimaksud mudarah dalam hadis itu adalah tarkud dunya li ajlid din, aksul mudahana, meninggalkan dunia karena mendahulukan agama. Kebalikan dari mudahana. Kalau mudahana berarti memilih dunia dan meninggalkan agama. Itu yang pertama, husnul tawaddud, cinta yang baik. Wa husnul su'al, nisful ilmi, bertanya dengan pertanyaan yang baik, ailil ulama, kepada ulama, nisful ilmi, adalah separuh ilmu. Li'anal ilma yasulu bihi, karena ilmu bisa dicapai dengan bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kalian kepada orang-orang yang ahli dalam keagamaan jika kalian tidak tahu. Ahli dzikri itu ulama, ahli dalam agama. Nah, bagaimana maksudnya? Ya dia bertanya dengan sesuatu yang benar-benar dia tidak tahu dan ingin mendapatkan ilmunya. Bukan pertanyaan yang menjebak, bukan pertanyaan yang menjatuhkan, bukan pertanyaan yang kemudian membandingkan dengan ulama yang lain. Sampai berpendapat begini, tapi ulama itu menurut saya lebih bagus dari Anda. Karena menurut ulama ini dalilnya sekian, dan dalil Anda tidak kuat Pak Ustaz. Nah, itu kan memojokkan. Itu nggak boleh. Jadi dibandingkan langsung dia, itu menjatuhkan. Seperti ini, menjatuhkan. Karena bagaimanapun yang disampaikan oleh ustaz tersebut tetap saja berlandaskan kepada dalil, berlandaskan kepada qaul ulama. Tetap saja di situ. Tidak mungkin seorang ulama, seorang ustaz akan menyampaikan hal-hal yang ngawur kayak gitu, tanpa ada dasar sama sekali. Walaupun yang dijadikan sandaran mungkin pendapatnya lemah, tapi kan bukan kemudian kita boleh untuk menjatuhkan. Ya kan? Sampai-sampai kemudian divideokan, lalu kemudian mengatakan, oh ustadz ini adalah ustadz ahli syubhat. Ada kan videonya itu kan? Disingkatnya menjadi UAS katanya. Itu apa itu? Siapa yang akan menciptakan ide gila ini sampai mengatakan begini? Nah, itu kan tidak boleh. Merendahkan ulama yang lain dan segala macam. Nah, jadi husnul su'al, bertanya dengan cara yang baik, yang menyampaikan dengan cara yang baik seperti ini. Itu ya nggak boleh kayak gitu kan. Nisful ilmi kita itu adalah separuh dari ilmu. Nah, wa husnul tadbir, ya, dan bagus pengaturannya, ya, mengatur rumah khususnya ini, ijra'ul umur ala ilmil awaqib, menjalankan urusan itu sesuai dengan ilmunya, ilmu permasalahan ini. Memang husnul tadbir baik juga termasuk mengatur rumah, mengatur jadwal kehidupannya. Oh saya ini kesana, kalau sudah punya jadwal jangan disetujui mentang-mentang ini sering terjadi. Ada seorang, dia sudah dijadwal di masjid ini untuk khutbah Jumat. Cuman ya dikasih kan biasa ya, takmir itu ngasih kan memang, dan itu boleh. Dia ngasihnya cuma 100.000. Satu ketika sudah jadwal 25 November misalnya, terus sebelum tanggal itu ada tawaran dari masjid besar, dan memang kalau ngasih lebih dari 100, bisa 300 sampai 500. Itu hanya khutbah hari Jumat. Nah, ini di sini dia dihadapkan dua pilihan yang cukup berat gitu kan. Padahal secara jadwalnya sudah dia lingkari di kalendernya, sudah tanggal 25 Desember itu. Cuman ini gimana, ini pilihan yang sangat membingungkan ini. Ya sangat. Disinilah kemudian gimana ini? Dia husnul tadbir itu gimana?
Ya sudah, dia seharusnya tetap takbir yang pertama dia penuhi. Mohon maaf, saya sudah ada jadwal. Ustaz, ini lumayan loh Ustaz ya. Dari 500. Ah, ini ya Nggak apa-apa. orangnya ini Saya yang tetap. Tapi kalau imannya nggak kuat, ya saya nanti tak bilang, sakit gitu aja. Ya kan? Atau alasan yang membingungkan. Ustaz, saya ini tiba-tiba mendadak ada acara ini, keluarga. Ini kan keluarga juga dalam seagama kan itu kan. Jadi membuat alasan yang apa namanya bisa diterima gitu. Oh, lumayan soalnya 500.000 kan, setengah juta itu. Sementara yang ini 100.000. Nah, disinilah kita dihadapkan pada dua pilihan yang menentukan kualitas kita itu. Kalau tidak ketahuan, tapi Allah Maha tahu. Tapi coba misalkan ketahuan tuh gimana? Ini pernah terjadi soalnya. Apa? Ada ini nggak bisa ke sini. Ternyata salah satu jamaah masjid ini kebetulan jamaah di sana. Kemudian cerita, loh, Ustadz itu lo ngisi di sana. Nah, ini gimana citranya itu? Aduh. Kualitas keustatannya lah kalau kita ya. Kualitasnya seperti apa? Ya kan? Lama-lama dia akan terkuak. Ternyata dia hanya memilih harta. Ini kan lucu. Pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Masih ada ya. Pernah terjadi. Saya mendengar sendiri. Loh, itu Ustaz, ceramah di sana loh gini. Loh, itu sudah dijadwal di sini sudah lama sudah. Cuman katanya sakit. Loh, kok bisa sakit? Tapi ceramah di masjid besar itu. Waduh, gitu. Ya kan? Sampai diteliti ternyata memang di sana lebih besar. Boleh. Nah, nanti bilang, loh, saya nggak sengaja diundang ini. Atau bilangnya saya lupa gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Tapi nggak boleh ya. Jadi kalau sudah dijadwal, nggak usah dia merusak apa yang sudah dia tadbir sebelumnya, sudah atur gitu. Ya kalau cuma dalam pengaturan yang tidak ada dampak pada agamanya, kualitas dirinya, ya kan. Tapi ini kan masalah harga diri juga ya kan, masalah kualitas dirinya juga. Nah, juga pandangan manusia nanti akan melihat, oh berarti dia jadi ustadz hanya untuk mencari kehidupan gitu kan. Nah, kayak gitu kan, mencari hidup di masjid. Mencari kehidupan di masjid. Bukan hidup di masjid ya. Kalau hidup di masjid bagus itu. Mencari penghidupan di masjid, nah itu bahaya itu. Nah, jadi kalau husnul tadbir adalah nisful ma'isyah, separuh dari kehidupan, separuh dari rezeki yang akan Allah berikan pada dirinya. Ai maksabul insan alladzi ya'ishu bisababihi, pekerjaan manusia yang dia akan hidup dengan pekerjaan itu. Ya sudahlah, mesti akan hidup kok walaupun dia menerima yang 100.000 itu, dan insya Allah lebih berkah. Lebih berkah karena memang sudah sesuai kesepakatan antara dengan masjid ini. Sementara ini walaupun nilainya secara zahir 500.000 itu nggak ada berkah karena dia mendapatkannya dengan cara menipu yang lain, membohongi yang lain, ingkar pada janjinya gitu kan. Ya kalau memang betul sakit ya bilang sakit. Dan ini kan berbohong. Nah, wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu. Jadi berurut ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, nanti Ali. Man tarokat dunia, yang barang siapa yang meninggalkan dunia, bi an aqalla syab'ah, menyedikitkan kenyang, wal akla, sedikit makan, wa abghadha tsana, dan dia tidak menyukai pujian minanas dari manusia, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Li'annahu taraka riya'a wa tafakhura, karena dia telah meninggalkan riya' wa tafakhura, dan sombong. Wa man tarakat dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, habbuhul malaikah, dicintai oleh malaikat. Li'annahu la yut'ibul katabata. Katabata jamak dari katib, jamak taksir. Karena dia tidak menyusahkan, yut'ib, menyusahkan, mencapekkan, al-katabata, yaitu malaikat pencatat amal, alladzina yaktubuna sayyiati, yang menulis kejelekan. Ya kan? Ya sebenarnya nggak ada capek bagi malaikat. Cuman di sini kan hanya kita dorongan saja ya, dorongan agar kita meninggalkan dosa. Nanti malaikat capek loh nulis maksiatnya sampean itu. Sebenarnya nggak ada capek.
La aklala, wala syurba, wala nauma lahum. Malaikat tuh kan nggak makan, nggak minum, nggak punya nafsu, ya jelas nggak capek. Cuma ini kan dorongan kepada kita, jangan banyak dosa, nanti malaikat capek. Maksudnya capek banyak nulis, iya memang. Nah, memang banyak nulis kejelekan. Wa man hasama ta'ama 'anil muslimina ahabbahu al muslimina. Li'annahu la yukaddiru qulubahum. Dan barang siapa, bukan ta'am ya, at-tama'. Barang siapa yang hasama at-tama', memutus sifat minta-minta, merasa kurang terus. Jadi dia tidak lakukan. Ya kan? Kan Cak Amir ini kan juragan ini makanan roti kan. Saya kemudian mendekat kepada Cak Amir, minta-minta, ayolah, kasihlah saya sedikit. Masa sih kepada saudara sendiri? Alasannya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Terus dia tidak melakukan. Dia berteman dengan Cak Amir dengan pertemanan yang biasa. Ya kan? Bergaul dengan pergaulan yang biasa. Main ke rumahnya, dia main juga ke rumah saya, gantian. Jadi tidak ada tomak, menginginkan loh, tomak itu tamak gitu loh, menginginkan minta-minta apa segala macam. Dia tidak lakukan. Bagaimana jika seperti ini? Hasamat tomak, dia memutuskan sifat tamak, minta-minta segala macam. Anil muslimina, dari muslimin, ay qata'ahu anhum, yaitu memutuskan tomak dari muslimin, maka ahabbahul muslimun. Maka orang muslim lainnya akan senang pada orang itu. Kenapa? Dia nggak minta-minta. Dia nggak minta-minta, nggak apa. Pokoknya seneng lah orang sama itu. Iya betul memang. Coba kita sendiri kalau ada teman kita minta dikit-dikit ngeluh kepada kita. Itu kira-kira gimana kita itu? Walaupun kita berwajah manis-manis kepada dia, sebenarnya nggak manis betulan gitu. Nggak suka. Karena memang manusiawi ya. Manusiawi itu kalau diminta-minta itu nggak suka. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta-mintanya kepada Allah, justru Allah senang. Berarti kita dianggap dengan hambanya yang betul-betul hambanya. Karena selalu minta kepada Allah. Nah, kenapa kok sampai disukai? Li'annahu la yukidduru qulubahum, karena dia tidak mengotori qulubahum, hatinya orang muslim. Orang-orang yang lainnya itu tidak merasa terkotori dengan kehadiran orang itu. Ya kan? Nah, kalau punya teman kemudian sifatnya seperti ini, jelas kita tidak suka, minta-minta terus. Tapi kalau dia ya sudah biasa saja, ya kan? Kita memberi, dia memberi. Dia ngasih hadiah, kita juga ngasih hadiah. Dia main ke rumah, kita main ke rumahnya. Jadi biasa gitu. Kalau menawarkan barang jualan gimana? Nggak apa-apa. Ya kan? Ayo saya punya barang ini ya, mau beli. Dia tawarkan, besoknya lagi. Besoknya tawarkan lagi. Enggak masalah ya. Karena nggak minta-minta. Nah, ya, jadi begitu ya. Ini makalah yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.